Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Ali, di sini saya sebagai ketua dari menganalisis aplikasi e-kantin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dari Kiai Rapa. Saya Rino Eki Pratama. Saya Renhat Denil Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azhar. Di sini ada teman kami yang berhalangan hadir dikarenakan orang tuanya sakit, jadi dia harus mendampingi orang tuanya di rumah sakit. Atas nama Ahmad Hafid Fikri. Untuk yang pertama, masalah dari Kiai Rapa akan dijelaskan oleh Ahmad Hafiz Fikri, dan untuk stakeholdernya akan dijelaskan oleh Hafiz Azhar. Untuk use case saya sendiri, dan untuk activity diagram dari mulai login, logout, dan itu akan dijelaskan oleh Hafiz Azhar. Dan untuk kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh Renhat Denil Ramadan. Dan untuk kebutuhan non fungsionalnya, dari kebutuhan fungsional itu ada penambahan dari kami, karena sebelum itu di aplikasi Kiai Rapa untuk kebutuhannya itu belum ada, jadi kami akan menambahkan, dan itu dijelaskan oleh Rino Eki Pratama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Fikri dan NPM 2478302. Dengan sini saya akan menjelaskan aplikasi e-kantin dan masalah. Jadi pengembangan e-kantin ini menggunakan metode waterfall, dan juga aplikasi ini menggunakan mobile dan website. Spesifikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu prosesor Intel Core 5i5 11400H RTX 2050. Terus kita akan meninjau salah satu masalah yang bisa dihadapi arah kating-kating kita. Yang pertama, mengidentifikasi masalah database error. Untuk membuat konsep desain UI terlalu susah. Aplikasi ini hanya dipakai di lingkungan kantin, yang berarti aplikasi ini hanya cukup meliputi dengan kampus Politeknik di Lampung. Yang selanjutnya, tidak ada telepon ojol yang mengantarkannya. Jadi ketika kita akan memesan dari kontrakan atau kosan, itu tidak bisa karena itu tidak ada telepon yang mengantarkannya. Data selalu error. Data selalu itu yang dimaksud adalah data-data yang selalu diinput ke dalam database itu suka error juga. Yang selanjutnya itu budget, karena waktu itu ingin menggunakan tablet tapi nggak jadi karena budgetnya tidak mencukupi. Yang sebenarnya membuat terus mau pakai sistem COD tapi takut disaingi banyak orang, ataupun pas nyampe orangnya tidak mau bayar. Cukup sekian, dan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azhar dengan NPM 247832020. Di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholdernya. Jadi di sini ada 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan admin. Pembeli itu merupakan mahasiswa atau dosen, mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Lampung. Terus pembeli itu bisa melakukan melihat dan memilih daftar menu, menambah dan mengubah pesanan, check out dan konfirmasi pesanan, dan memberi rating pesanan. Terus yang kedua itu ada penjual. Penjual itu adalah pemilik atau pengelola kantin Politeknik Negeri Lampung. Penjual dapat menginput menu dan harga, menambah dan mengurangi menu, menerima informasi, memperbarui status, dan cetak invoice pesanan. Dan yang terakhir itu admin. Admin itu adalah tim pengembang aplikasi e-kantin. Admin memantau pengguna dan penjual serta memastikan aplikasi
berjalan, mengontrol data penjualan, mengontrol data stok, dan menyimpan data pengguna. Udah. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram login dan logout dari aktor-aktor ya. Jadi yang pertama pembeli, login pembeli. Yang pertama, pembeli itu bisa mengakses aplikasi kantinnya, terus di sistemnya menampilkan menu login. Dari menu login, pembeli memasukkan username dan password, lalu memencet tombol login. Terus sistemnya memverifikasi data, jika salah maka akan kembali lagi ke menu login, dan jika benar akan melanjutkan ke menu utama. Logout pembeli. Di sini pembeli pertama mengklik foto profil, terus sistemnya menampilkan opsi menu, dan pembeli bisa memilih opsi logout, menunggu logout, dan sistemnya akan mengarahkan ke halaman login dan berhasil logout. Kedua, penjual. Di sini penjual melakukan login dengan mengakses aplikasi e-kantin terlebih dahulu, dan sistem akan menampilkan menu login. Penjual bisa memasukkan username dan password yang merupakan mungkin sudah terdaftar oleh tim pengembang ya. Lalu mencet login, terus sistem mengonfirmasi data, jika benar akan mengarahkan ke halaman login, halaman utama. Activity logout penjual. Pertama, penjual mengklik foto profil dan sistem menampilkan opsi menu. Setelah itu penjual bisa memilih opsi logout dan menunggu logout. Setelah itu sistem akan mengarahkan ke halaman login. Setelah itu berhasil login. Yang ketiga itu activity diagram login admin. Pertama, admin mengakses aplikasi e-kantin. Terus sistem akan menampilkan halaman login. Terus admin memasukkan username dan password. Mungkin itu berupa email, username-nya dan password yang telah digunakan. Lalu mencet login. Setelah itu sistem akan verifikasi username dan password. Jika salah akan kembali ke menu login, dan jika benar akan ke menu verifikasi akses admin. Di sini admin akan menerima kode verifikasi dari sistem untuk masuk ke aktor admin. Setelah admin verifikasi, jika admin berhasil verifikasi maka akan langsung ke menu utama, tapi jika salah akan ke menu verifikasi lagi. Setelah itu logout admin. Admin mengklik foto profil dan sistem menampilkan opsi menu. Setelah itu admin memilih opsi logout, menunggu logout, dan sistem akan mengarahkan ke menu login. Mungkin sekian dari saya. Saya akan serahkan ke rekan saya selanjutnya. Saya Anwar Halid. Di sini saya akan menjelaskan use case dari aplikasi e-kantin. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu yang pertama ada pelanggan, penjual, dan yang ketiga ada admin kantin. Jadi pelanggan ini bisa login dan logout. Untuk pelanggan, dia bisa melihat dan memilih daftar menu, makanan atau minuman. Setelah itu dia bisa memesan, menambah, dan mengubah makanan atau minuman yang dipesan. Setelah itu melakukan pembayaran. Jadi pelanggan ini bisa melakukan pembayaran menggunakan e-wallet atau tunai. Setelah itu melihat status pesanan, dan yang terakhir dia bisa melihat histori dan rating pesanan.
Untuk penjual sendiri itu dia bisa login dan logout juga sama seperti pelanggan. Dan si penjual ini dia bisa menerima pesanan pelanggan, memproses pembayaran, memperbarui status pesanan, sudah saja. Dan yang ketiga ada admin kantin. Nah, untuk admin kantin sendiri itu dia tuh bisa login dan logout. Setelah itu dia bisa mengelola menu, menambah, menghapus, atau mengedit menu. Setelah itu dia bisa melihat laporan penjualan. Dan yang terakhir dia bisa mengelola pengguna, penjual, atau pelanggan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional kan. Dan yang selanjutnya itu kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh Renat Daniel Ramadan. Ini gua cut lu nggak? Stop recording. Stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renhatil Ramadan dan di sini saya akan ditugaskan untuk membuat fungsional. Fungsional dari pembeli itu adalah memesan makanan, login dan register. Memesan makanan itu seperti pembeli dapat membeli makanan dan minuman yang ingin dibeli, menentukan jumlah dan menambahkannya ke keranjang belanja. Lalu, melihat daftar menu, pembeli dapat melihat daftar menu yang tersedia dari penjual dengan harga, deskripsi, dan foto produk. Lalu ada hapus pemesanan, mencari makanan. Pembeli itu bisa mencari makanan dan minuman berdasarkan kategori, nama, ataupun harga. Lalu terakhir ada membayar makanan. Lalu ada membayar makanan. Pembeli bisa melakukan pembayaran secara online melalui berbagai metode pembayaran seperti OVO, Dana, QRIS, ataupun cash dan lain-lain. Lalu pembeli itu bisa merating makanan, lalu mendapatkan notifikasi pesanan. Yang terakhir itu pembeli menerima notifikasi terkait status pesanan seperti konfirmasi, pengiriman, atau pembatalan. Selanjutnya, fungsional penjual. Fungsional penjual itu ada login dan register. Menerima pesanan, penjual dapat melihat pesanan yang masuk, memeriksa detail, dan mengonfirmasi pesanan. Lalu status pesanan. Penjual dapat memperbarui status pesanan seperti sedang diproses, siap diantar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada manajemen stok, dapat menghapus dan mengedit atau menambah menu makanan. Terakhir notifikasi pembayaran. Penjual menerima notifikasi setelah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Sini ada fungsional admin. Fungsional admin itu ada pengelola pesanan. Admin dapat melihat seluruh pesanan yang masuk, termasuk status pembayaran dan pengiriman. Kemudian manajemen keuangan, admin dapat memantau laporan keuangan dan transaksi antara pembeli dan penjual, memastikan tidak ada masalah dalam pembayaran. Terakhir, fungsional admin itu ialah manajemen pengguna. Admin dapat mengelola akun pembeli dan penjual, termasuk verifikasi, pemblokiran, atau pemulihan akun. Kemudian di sini adalah activity diagramnya. Di sini ada activity diagram pemesanan, yaitu dari pelanggan, halaman pemesanan, lalu pilih menu atau melakukan pemesanan, lalu dia akan berjalan ke sistemnya. Pesanan itu masuk, habis pesanan masuk, si pelanggan bisa melihat ID pemesanan, terakhir menampilkan konfirmasi pembayaran dari si pemesanan. Lalu di sini ada activity diagram pembayaran. Di activity pembayaran ini ada halaman pemesanan. Ya. Lalu dia masuk ke pilih menu atau konfirmasi pembayaran, menampilkan. Lalu di sini dia akan berjalan ke sistem, menampilkan kode pesanan dan jumlah pembayaran. Setelah itu dia berjalan lagi, melakukan konfirmasi pembayaran. Lalu dari jalan lagi ke sistem, itu menampilkan riwayat pembayarannya. Baik, terima kasih. Itu adalah fungsional dari saya. Dan non fungsionalnya akan dilanjutkan oleh Sino Eki Pratama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Rina Eki Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tambahan dari non fungsional atau fitur non fungsional. Eh, di sini kami menambahkan fitur baru yang belum ada di aplikasi Kiai Rafa sebelumnya. Di sini kami menambahkan yaitu yang pertama ada fitur voice atau suara saat mencari menu. Nah, sebelumnya itu Kiai Rafa ini pasti udah ada fitur pencariannya, tapi itu dengan cara mengetik. Nah, di sini kami menambahkan fitur suara untuk mempermudah si pengguna-pengguna yang malas mengetik dan juga mempercepat ini, mempercepat mempercepat pencarian menu. Nah, fitur voice ini kami mendapat referensi atau gambarannya itu dari aplikasi Google, karena aplikasi Google juga ada fitur suara saat mencari menu. Nah, untuk activity diagram voice suara itu ada mana ya? Nah, ini activity diagramnya itu yaitu pertama pengguna membuka aplikasi, terus menuju ke halaman si pencarian. Nah, setelah itu pilih metodenya pencarian. Itu ada pencarian ketik dan ada suara. Nah, kita klik bagian suara itu. Nah, setelah itu sistem akan meminta izin ke si pengguna, yaitu untuk meminta izin akses mikrofon. Jika izinnya tidak tidak setuju si pengguna, maka tampilan pesannya akan muncul suara tidak dapat digunakan. Nah, jika si pengguna itu setuju, maka sistem akan menyetujui, yaitu pengguna akan mengucapkan kata-kata atau berbicara untuk mencari menu. Setelah itu sistem memproses suara itu menjadi teks. Nah, jika teksnya itu benar atau valid, maka si pengguna dapat melanjutkan ke bagian tampilannya. Jika tidak, akan si sistem akan memunculkan pesan kesalahannya. Nanti sistem akan memberi opsi untuk mencoba lagi si pengguna. Ya, pokoknya si pengguna itu mencoba lagi, coba ulang. Oke, kita lanjut yang dibenarnya lagi. Yang dibenarnya itu tadi kan melanjutkan pencarian dan menampilkan. Nah, setelah itu si sistem akan menampilkan hasil menu dan selesai. Selanjutnya fitur menambahkan menu favorit. Nah, jadi pengguna bisa memilih menu favoritnya di bagian menu. Misalnya makanan nasi goreng, bisa di klik menu favorit. Nah, itu akan disimpan ke bagian favorit pengguna, makanan favorit pengguna. Jadi si pengguna bisa memilih makanan apa yang ia sukai. Nah, fitur ini dapat memudahkan si pengguna karena bisa mempercepat pemilihan makanan ketika pemilihan makanan sesuai kesukaannya. Jadi pencariannya itu lebih cepat. Hanya sudah makanan kesukaannya itu sudah disimpan di ini bagian favorit. Alasannya pembuatan fitur ini karena itu tadi supaya pengguna lebih nyaman ketika
ketika pengguna ingin mencari, jadi dia tidak perlu mencari makanan atau minuman yang ia mau berulang kali di pencarian. Dan daftar menu ataupun pengguna juga kadang lupa kan. Nah, nama makanannya itu apa. Nah, dengan fitur favorit ini, eh, si pengguna bisa dapat melihat data ya, makanan yang disimpan tersebut. Nah, fitur ini kami mendapat referensi dari aplikasi Shopee bagian favoritnya. Nah, untuk activity diagramnya sendiri, activity diagramnya itu seperti ini. Jadi si pengguna itu membuka aplikasi kantin ini, pengguna memilih makanan atau minuman. Nah, kemudian si pengguna ini sudah nemu nih makanan yang kiranya itu dia sukain. Nah, itu bisa diklik bagian favorit untuk disimpan ke bagian favorit itu. Nah, kemudian sistem akan mendata apakah makanan tersebut sudah dimasukkan ke dalam favorit ataupun benar. Jika benar, sistem akan menambahkan menu ke daftar favorit. Kalau salah atau tidak, sistem menghapus menu dari daftar favorit tersebut. Selanjutnya dari yang benar tadi, sistem menambahkan menu ke daftar favorit, dilanjutkan dengan sistem menyimpan status favorit ke basis data. Nah, kemudian dilanjutkan ke pengguna. Pengguna bisa membuka daftar menu yang sudah difavoritkannya tersebut. Kemudian sistem menampilkan hasil menu favoritnya. Selanjutnya fitur koin untuk bagian diskon dan voucher. Nah, jadi kianya itu ada fitur diskon sama voucher. Nah, di sini kami menambahkan fitur koin untuk bagian diskon dan vouchernya tersebut. Jadi ketika pengguna itu sudah membayar dan memesan, maka dia akan mendapatkan poin sesuai dengan nominal yang ia bayar. Misalnya misalnya duitnya itu 10.000, maka dia akan mendapatkan koin 10 koin. Nah, kemudian si pelanggan atau pengguna ini bisa memilih bagian diskon atau voucher sesuai dengan jumlah yang dia miliki. Misalnya menukar koin 100, dia sudah mengumpulkan tuh koinnya sampai 100. Nah, dia bisa mendapatkan diskon 5.000 rupiah, 5.000 diskon 5.000. Kemudian untuk bagian vouchernya, bagian voucher tuh ada bagian makanan dan minuman gratis. Kemudian yang kedua ada voucher belanja. Jadi makanan gratisnya itu bisa ditukarkan ketika si pengguna sudah mengumpulkan 200 koin, maka dia akan mendapatkan makanan gratis. Kemudian voucher belanja. Nah, si pengguna ketika sudah mempunyai koin 1.000, dia bisa mendapatkan voucher belanja senilai 50.000. Jadi dia bisa menukar voucher tersebut untuk membeli makanan. Misalnya saja makanannya itu 10.000, dia kan sudah punya voucher senilai 50.000, maka dia bisa membeli makanan 10.000 tersebut dari voucher senilai 50.000 rupiah tersebut.
alasannya ya supaya pelanggan itu tertarik saja gitu untuk membeli makanan dan juga minuman di aplikasi ini. Kami juga mendapat referensinya itu dari aplikasi Shopee dan KFC. Kemudian untuk bagian activity. Nah, Nah, bagian activity fitur koin. Jadi si pengguna itu membuka aplikasi tersebut dulu, terus si pengguna atau pelanggan ini memilih menu dan memesan pesanan, kemudian pengguna melakukan pembayaran atau transaksi. Nah, di sini sistem akan mendeteksi apakah transaksi itu berhasil atau tidak. Ketika eh, si pembayaran ini tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan transaksi gagal. Ketika pembayaran ini berhasil, maka akan menghitung koin berdasarkan nominal transaksinya tersebut. Nah, itu voucher-voucher atau diskon-diskon ini itu dari si admin. Admin ini memilih kelola diskon dan vouchernya. Nah, kemudian si admin ini memasukkan detail vouchernya itu seperti apa dan diskonnya itu seperti apa nih, kayak jenis, jumlah koin dan lain-lainnya. Kemudian admin ini kemudian kemudian admin dilanjutkan oleh sistem. Sistem ini menambahkan diskon dan voucher ke daftar fitur yang tersedia. Nah, dari input dari si admin ini ke sistem. Nah, terus ke transaksi tadi. Nah, jika tadi transaksi si penggunanya ini berhasil, maka akan menghitung koin berdasarkan nominal transaksinya kan. Nah, selanjutnya setelah itu menambahkan koin berdasarkan nominal transaksi ke saldo pengguna. Nah, setelah itu ke penggunanya, melanjutkan ke pengunanya membuka halaman koin, bisa membuka halaman koin tuh, dan diskon dan juga voucher. Terus pengguna ingin menukar poin atau tidak. Nah, kalau jika iya, dia bisa ini memilih dari voucher atau diskon. Nah, misalnya ini untuk tidaknya dulu, oke. Nah, sedangkan untuk tidaknya pengguna hanya bisa melihat saldo koin tersebut. Nah, kita lanjut yang ketika pengguna ingin menukar poin setuju atau iya. Nah, setelah itu kan dia mentransfer, dia bisa memilih bagian voucher atau diskon. Nah, jika dia memilih diskon, maka koin itu mencukupi atau tidak. Nah, ketika koin tidak mencukupi, maka akan muncul pesan koin tidak mencukupi untuk mengubah ke bagian diskon. Menukar dengan diskon. Kemudian kalau koin itu mencukupi, maka si sistem akan mengurangi koin dari si pengguna tersebut. Dan juga selanjutnya diskon ini akan
hmm, akan ini bagian diskonnya ini akan mengasih ke pengguna. Nah, pengguna ini mendapatkan diskon. Kemudian yang ini voucher juga, yang voucher juga tidak salah bedanya, hampir sama, yaitu ketika koin tidak mencukupi, maka ketika koin mencukupi, maka sistem akan melanjutkan untuk mengurangi koin si pengguna. Nah, ketika sistem koin tidak mencukupi, maka akan menampilkan pesan koin tidak mencukupi untuk bayar voucher, untuk menukar voucher. Nah, kita lanjut yang untuk mencukupi tadi. Nah, yaitu kurangi koin sesuai voucher yang dipilih. Nah, setelah itu sistem akan memberikan voucher pada akun si pengguna. Nah, sistem akan menampilkan hasilnya dan memberikan ke pengguna. Tadi kan ya pengguna jadi pengguna mendapatkan diskon dan juga voucher. Jadi pengguna akan mendapatkan voucher atau diskon dari pemilihannya jika memilih diskon tadi. Jadi pengguna akan mendapatkan voucher ketika memilih voucher tadi. Nah, misalnya dia tadi kan memilih diskon, maka dia akan mendapatkan diskon. Si pengguna ini akan mendapatkan diskon. Ya. Kemudian untuk fitur selanjutnya, fitur teks dan icon. Icon dapat diperbesar dan diperkecil. Kami menambahkan fitur teks dan icon yang bisa dibesar dan diperkecil. Ini untuk menyesuaikan keamanan pelanggan saja sih. Ya, karena untuk alasannya untuk ini meningkatkan kenyamanan si pengguna dan meningkatkan pengalaman untuk menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhannya tersebut. Kami menambahkan fitur ini dari referensi aplikasi Google Chrome, yaitu dia bisa memperbesar dan memperkecil bagian icon dan teks. Jadi si penggunanya itu bisa variasi dia sesuai tema yang sudah disediakan aplikasi tersebut. Untuk activity diagramnya itu seperti ini. Jadi si pengguna ini membuka aplikasi e-kantin dan pengguna memilih opsi pengaturan di tampilan. Nah, jika pengguna ingin mengubah ukuran teks dan icon, dia ketika ia ingin mengubah si pengguna akan pasti akan memilih untuk membesar atau memperkecil teks dan icon tersebut kan. Untuk yang tidak, untuk ketika si pengguna ini tidak mau mengubah teks dan icon, maka pengguna tidak mengubah ukuran teks tersebut. Sistem
akan mendeteksi pengguna itu tidak mau mengubah ukuran dan teks icon tersebut. Sistem akan mengulang ke bagian pengguna di tampilan pengaturan tampilan. Ke bagian pengaturan. Jadi si pengguna itu kembali ke bagian pengaturan. Lanjut, yang bagian iya tadi, ketika pengguna ingin mengubah ukuran teks dan icon dan si pengguna ini mau, maka dia pasti akan memilih untuk membesar dan memperkecil teks tersebut. Nah, apakah pengguna ini membesarkan teks dan icon? Ketika iya, pasti akan sistem akan memperbesarkan ukuran dan teks icon. Ketika tidak atau si pengguna tidak mau, pasti sistem atau tidak itu pasti dia ingin memperkecil. Ya, si pengguna itu pasti memperkecil. Jadi sistem itu memperkecil ukuran teks dan icon di aplikasi. Kemudian kita lanjutkan ke bagian iya tadi, yaitu sistem memperbesar ukuran teks dan icon. Sistem ini akan melanjut ke menyimpan ukuran teks dan icon yang sudah diperbesar. Kemudian pengaturan akan menyimpan data-data tersebut, aktivitas tersebut akan disimpan ke pengaturan, maka nanti bisa muncul tampilannya akan berubah ke si pengguna nanti. Selanjutnya untuk fitur selanjutnya yaitu fitur mengubah suara notifikasi. Kami menambahkan fitur pengubah suara notifikasi, yaitu pengguna bisa mengubah suara sesuai variasi yang ia inginkan. Contohnya itu lebih memberi kenyamanan ke pengguna, yaitu contohnya suaranya itu bisa diperlembut atau diperkecil suaranya, jadi tidak mengganggu pengguna, mengganggu aktivitas pengguna. Ketika misalnya dia rame, terus notifikasinya kan ada yang besar tuh, pasti terganggu. Nah, makanya kami menambahkan fitur suara notifikasi dapat diubah, bisa menjadi kecil. Suaranya itu bisa jadi kecil, jadi si pengguna ini dapat mendapatkan kenyamanan di aplikasi ini. Dan juga fitur suara ini bisa diubah suara-suaranya, misalnya suara calling atau suara suara telepon. Itu pasti nanti ada untuk suara-suaranya ini adanya sesuai dengan tema sesuai dengan daftar yang sudah ada sesuai dengan daftar yang ada di aplikasi tersebut. Kami menambahkan fitur ini dari referensi aplikasi WhatsApp, yaitu bagian notifikasinya. Jadi dari WhatsApp itu kan bisa mengubah-ubah suara notifikasi ketika ada pesan masuk. Untuk activities diagramnya sendiri, itu seperti ini. Si pengguna ini membuka aplikasi pasti ya.
pengguna kan sudah membuka aplikasi kantin nih. Terus pengguna pasti memilih ke bagian notifikasi, pengaturan notifikasi. Nah, pengguna bisa melihat menu suara notifikasi yang tersedia. Dia dapat memilih tuh suara apa yang sesuai dengan keinginannya. Ketika pengguna tidak mau memilih suara, maka akan pengguna tidak mengubah notifikasi suara. Jadi ya gitu aja. Nah, tidak pengguna dapat memilih suara notifikasi ketika pengguna ini setuju, ketika pengguna ini ingin mengubah suara notifikasi, maka ia akan melanjutkan ke sistem. Sistem akan mengatur suara pilihan sebagai notifikasi yang si pengguna pilih. Sistem kemudian menyimpan suara tersebut dan menampilkan pesan suara sudah dinotifikasi berhasil disimpan. Nah, setelah suara notifikasinya disimpan ini seharusnya pengguna bisa mengakses suara tersebut dapat sudah diubah. Jadi di sini ada yang kurang sedikit tabelnya ini. kami lupa menambahkan tabel. Jadi ketika pesan suara notifikasi ini berhasil disimpan, pasti akan ke bagian pengguna. Pengguna dapat pengguna dapat menggunakan suara tersebut. Kemudian ketika pengguna ini tidak mau mengubah suara, maka dia tidak akan mengubah suara notifikasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.